Saya Ardelia Restu Karina dengan NIM 21613038 dari Prodi Farmasi TKW 2 Gelombang 4 kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Penonton yang berbahagia, akhir-akhir ini marak terjadi kasus bullying di lingkungan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga di bangku kuliah. Tentunya kasus ini membuat masyarakat prihatin dan sedih ketika mendengarnya. Bullying atau perundungan merupakan tindakan agresif yang melibatkan perilaku, baik berupa kekerasan fisik maupun verbal. Dilihat dari sejarah, perilaku bullying itu sebenarnya sudah ada sejak manusia hidup berkelompok, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sehingga, menurut Al-Ghazali, seorang ahli filsafat, manusia memiliki daya jiwa kebinatangan atau bahimiyah yang tercakup unsur ghazab, yang artinya marah, dan syahwat yang artinya birahi. Kisah Qabil dan Habil menjadi bukti akan hal ini. Kita semua tentunya tahu bahwa bullying merupakan tindakan yang tidak baik. Bullying dalam berbagai bentuk dan wujudnya tidak hanya merusak kepercayaan diri seseorang, tetapi juga menodai esensi kemanusiaan. Jelas bagi kita, tindakan bullying atau perundungan tidak hanya berdampak pada psikologis, tapi juga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini tentunya dapat merusak masa depan si korban. Islam, agama yang menganjurkan perdamaian dan keadilan, mengutuk tindakan-tindakan yang menyakiti dan merendahkan martabat sesama manusia. Dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori bullying. Yang pertama, istiza, yang artinya mengolok-olok, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok. Yang kedua adalah sakharo, yang artinya merendahkan dan mengejek, yang disebutkan dalam surat Hud ayat 38 yang artinya, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Dan yang ketiga adalah talmis, yang artinya mencela, yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut jelas melarang untuk mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Ditinjau dari manapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain, apalagi jika dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya dengan bullying yang dilakukan secara nyata ataupun maya, yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain yang disebut sebagai perilaku keji atau fahsya. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga jenis bullying yang disebutkan tadi, mengolok-olok, merendahkan, dan mengejek, serta mencela,
sangat tidak diperbolehkan bagi kita sebagai orang-orang Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, seorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut ditegaskan untuk kita menjaga lisan, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga tindakan, jangan sampai menyakiti fisik orang lain, bahkan kepada orang yang berbuat salah di sekitar kita sekalipun. Perundungan dapat terjadi disebabkan karena kurang terjalinnya rasa persaudaraan di antara sesama. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya setiap manusia memiliki sisi positif dan negatif. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Manusia yang bijak adalah yang mampu membedakan dan menyikapi kedua sisi tersebut dengan baik, bukan memandang apalagi merendahkan hanya dari satu sisi saja. Memang sudah sebaiknya kita sebagai kaum muslim untuk saling menyayangi, mengayomi, menghormati, berbuat kebaikan, dan menegur dengan baik jika seseorang melakukan kesalahan. Hukum bullying adalah haram karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak harkat kemanusiaan. Dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang oleh Islam. Bagi para pelaku yang melakukan perundungan harus meminta maaf kepada korban agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Penonton yang berbahagia, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang isu yang memprihatinkan ini dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan dan kekerasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.